Good morning, kids. Good morning, everyone. Sunshine. Welcome back with me, Miss Dayu. As you can see, today we have IPS subject. Topik kita yaitu mengenai perlawanan rakyat melawan penjajah. So, the first one, don't forget to watch the video. And then we're gonna read our book page 120 until 124. Right after that, we're gonna highlight or underline some important sentences based on the video you watch. And remember, there is no assignment to submit this week. So, langsung aja kita mulai. Yaitu perlawanan rakyat melawan penjajah by Miss Dayu. So, last week Miss kita semua sudah membahas mengenai penjajahan bangsa Eropa ya. Mulai dari bangsa Portugis dan Spanyol, lalu bangsa Belanda, dan yang terakhir adalah bangsa Inggris. The question is, apakah rakyat Indonesia menerima begitu saja ketika dijajah? Yes, ya, tidak. Ya, kita tidak menerima begitu saja ketika kita dijajah. Kita melakukan perlawanan pada saat itu. Nah, perlawanan rakyat pada saat itu tuh masih bersifat kedaerahan, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah perjuangan rakyat Aceh. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan para pemimpin atau pahlawan yang memimpin perlawanan rakyat Aceh. Yang pertama adalah Teuku Cikditiro. Lalu juga ada Panglima Polim. Lalu ada Teuku Umar dan istrinya yaitu Cuk Nyadin. Nah, rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya dengan cara masuk ke hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap. Nah, Belanda mengirim Dr. Snow Hurgronje untuk mempelajari kehidupan rakyat Aceh agar dapat memenangkan perang. Sebagai hasilnya, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa ulama dan pemimpin adat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Belanda pun membentuk pasukan anti-gerilya yang bernama Marsose. Akhirnya, Belanda berhasil menundukkan rakyat Aceh di bawah kekuasaannya. Nah, Panglima Polim tadi yang sudah Miss sebutkan, ini dia gambarnya, yaitu salah satu tokoh yang melawan penjajahan Belanda. Oke, sekarang kita masuk ke number 2, yaitu perjuangan rakyat Sumatera Utara. Nah, ini dia ya, kalian tidak asing lagi dengan pahlawan yang satu ini, yaitu adalah pahlawan Sisingamangaraja. Nah, perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Tapanuli, yaitu Sisingamangaraja. Perang antara rakyat Tapanuli dengan Belanda terjadi akibat keinginan Belanda untuk menguasai daerah Tapanuli. Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans menyerang Pak. Akibat serangan ini, Sisingamangaraja gugur. Nah, Sisingamangaraja diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno. Selain itu, ada juga Jamin Ginting, yaitu seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. Ini juga kita sudah tidak asing ya. Kedua pahlawan ini namanya diabadikan menjadi nama jalan di Kota Medan. Lalu selanjutnya ada perjuangan rakyat Sumatera Barat. Nah, kira-kira siapa nih pahlawan yang memimpin perlawanan tersebut? Yes, ini dia gambarnya. Ya, beliau adalah Tuanku Imam Bonjol. Beliau wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pinele, Minahasa pada tahun 1864. Beliau adalah salah satu seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Oke, selanjutnya number 4, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Nah, perjuangan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari berani menentang Belanda meski persenjataan milik Belanda lebih modern.
Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan terhadap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar dengan cara memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Beliau wafat pada tahun 1862. Oke, sekarang kita pindah ke perjuangan rakyat selanjutnya, yaitu perjuangan rakyat Jawa. Nah, perjuangan rakyat Jawa ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, perlawanan rakyat Jawa di daerah Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang terjadi karena Belanda yang ingin membangun rel kereta api, memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Pangeran Diponegoro mendapat bantuan dari daerah-daerah lain dalam peperangan dengan Belanda. Nah, di sini Belanda pun menerapkan taktik benteng stelsel dalam peperangan. Teknik benteng ini adalah taktik Belanda yang membangun pos atau benteng di setiap sudut kota untuk mempersulit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro. Oke, next kita lanjut ke number 6, yaitu perjuangan rakyat Bali. Nah, perjuangan rakyat Bali ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, I Gusti Ketut Jelantik memimpin perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda yang menolak hukum tawan karang. Apa itu hukum tawan karang? Nah, berdasarkan hukum tawan karang, Kerajaan Buleleng berhak memiliki kapal yang terdampar di wilayahnya. Namun Belanda menolak menyerahkan kapalnya yang terdampar di wilayah Bali. Selain itu, Belanda juga meminta Raja Buleleng untuk menghapus hukum tersebut dan mengakui kekuasaan Belanda. Akibatnya terjadi perang antara keduanya. Nah, ini ya perangnya tadi itu dipimpin oleh beliau, I Gusti Ketut Jelantik. Nah, lalu lanjut ke perjuangan selanjutnya, yang terakhir adalah perjuangan rakyat Maluku. Nah, ini kita sudah tidak asing lagi. Beliau adalah pahlawan yang paling sering kita lihat di lembaran uang. Yes, well done, di lembaran uang 1000. Nah, Belanda memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Rakyat Maluku melawan, dan perlawanan tersebut dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang kita kenal dengan nama Pattimura. Nah, Pattimura menyerang Belanda di Benteng Dorstede. Oke, kids, sekian penjelasan Miss mengenai perjuangan melawan penjajah. So, don't forget to review your topic karena next month we gonna have exam. Okay, thank you. Have a great day. Bye.